Shalom saudara-saudara yang di Stockholm, di München, dan di Berlin. Shalom, brothers and sisters in Stockholm, München, and Berlin. Kita akan merenungkan satu bagian yang berkaitan dengan Natal pada hari ini. We are going to contemplate from one part of the Bible regarding Christmas. Dan kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-11. And we are going to open from Isaiah chapter 11. Kita membaca ayat pertama, kedua, ketiga. Let us read the first, second, and third verses together. Ya, saya baca dari ayat pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes, but by what his ears hear. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. So was our Bible reading. Let us pray. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan bisa beribadah di hari Natal seperti sekarang ini. Our Father in heaven, we are thankful that you have given us the opportunity for us to have this Christmas service today. Berkati supaya perenungan kami ini bahwa kami lebih mencintai Engkau, lebih kagum akan cinta kasih Tuhan. Please bless us so that we may grow even more in delighting you and in glorifying you. Dan kehidupan kami ini boleh semakin berkenan kepada Tuhan. That our lives may be pleasing to you. Berkati baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati juga Saudara Ignatius yang akan interpret, yang akan menerjemahkan. Bless Mr. Billy Cristanto who will be preaching, and bless me as well who will be translating. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan. In Jesus' name we pray and give thanks and also ask for your mercy. Amin. Amen. Nah, saudara, kalau kita membaca di sini ya, ini Yesaya 11, mungkin yang ya waktu kita baca, kita secara sepintas akan tahu kaitannya ini terutama dengan ayat yang pertama ya, dengan Natal maksudnya. Maybe when we read these verses at a glance, we may connect it directly to Christmas from the first verse. Tapi kita agak jarang membahas kaitan dengan Natal. Dari ayat kedua dan ketiga itu biasanya kita nggak mengaitkannya dengan Natal ya. And very rarely do we connect the second and third verses with Christmas. Tapi kita memberikan judul untuk perenungan Natal pada hari ini ya, pada kali ini, pada tahun ini, yaitu yang diambil dari ayat kedua ini, Roh Tuhan ada padanya. But our theme that we took today, the title that we took for Christmas service today is this from the second verse, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Sudah kita percaya kita nggak bisa membahas kelahiran Kristus ya tanpa pribadi ketiga, tanpa Roh Kudus. We cannot talk about the birth of Christ without taking into account the third personality, and that is the Holy Spirit. Ya, karena the third person itu yaitu the Holy Spirit itulah yang olehnya Maria itu mengandung. And through this third person, it is possible that only possible through the third person that Mary conceived. Nah, karena itu waktu kita membaca bagian ini ya, ini bicara banyak tentang Roh Tuhan, tapi kita sebetulnya sedang membicarakan juga tentang Sang Mesias yang dijanjikan lahir di sini ya. And we see from the verses that it talks about the Spirit of the Lord, but we also need to connect it with the Messiah as well. Nah, so kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, di situ pembicaraan ini tentang ini ya, image yang digunakan di sini adalah tentang tunas yang keluar dari tunggul ya, ini bahasa yang
yang jarang dipakai ya, bahkan bahasa Indonesia. Taruk ya, akan tumbuh dari pangkalnya, ya, akan berbuah. So when we take a glance at the first verse, it reads, "There shall come forth a shoot from the stump." It is very rarely used. Gambarannya saudara melihat di sini di satu sisi ya, ini ada certain penggambaran, certain signs of apa ya, vitality, kehidupan yang somehow itu have gone, sudah nggak ada lagi. And there is a certain sense of imagery that it's trying to convey, and that is a vitality that's actually gone, that's no longer there. Tapi di sisi yang lain juga ini ada certain hidden vitality ini ya, yang dari rootnya di sini ya, dari rootnya itu yang somehow juga remains gitu, masih ada ya. But there still remains let's say a hidden vitality that's still located in the root. Dikatakan di sini taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. And a branch from his roots shall bear fruit. Saudara yang tinggal di Eropa, saudara apa ya, mungkin melihat ini dengan lebih jelas ya waktu kita memperhatikan ada ini ya dari winter terus kemudian mulai masuk ke musim semi. Ya, apa yang tadinya itu seperti kelihatan sudah mati semua gitu ya, tapi terus kemudian bisa grow green lagi ya, bisa bertumbuh jadi bersemi lagi ya. Living in Europe, we may be able to understand this better, especially in between the transition from winter to spring, where everything rejuvenates and comes to life. Demikian juga di dalam kehidupan kita ya, seperti ada masa-masa winter yang gelap, yang pekat, yang ya melankoli dan sebagainya. Like in our lives, we may have wintry periods where it's full of darkness and melancholy. Tapi ini tidak seharusnya mematahkan pengharapan kita keseluruhan ya, sehingga kita nggak mampu lagi berharap. But this shouldn't break our hope or at all, so that it doesn't make us lose hope at all or feel hopeless. Ya, janji Tuhan itu ya sudah yang memampukan kita untuk berharap. God's covenant is able to make us hope. Ya, atau God's promise ya di dalam hal ini ya. God's promise. God's promise itu yang menjadi dasar daripada pengharapan kita ya. And God's promises is the basis of our hope. Nah, kita melihat di dalam bagian ini juga nubuatan dari Yesaya ya, di dalam masa di mana Israel itu bukan di dalam kejayaan apa ini ya, kerajaan bukan gitu. So this is a form of prophecy from Isaiah when the Israelites weren't at their peak period, you would say. Tapi di dalam satu keadaan yang sebetulnya itu ya mirip seperti winter. But they're actually in a situation where it's like winter. Nah, so saya pikir bukan kebetulan ya, again kalau di Eropa saudara itu bisa menghayatinya dengan lebih baik gitu, karena Natal itu kan memang dikaitkan dengan winter solstice ya, ditaruh biasanya di winter solstice. And this is no coincidence when you're able to understand it better, this wintry period, because Christmas is often connected with winter solstice. Ya, kita nggak memperdebatkan ini ya sebetulnya tanggalnya kapan Yesus lahir. Bukan itu saya poinnya, tapi ini ada certain kontekstualisasi ya, kapan orang di Eropa itu memahami Natal. And we are not debating when exactly Jesus Christ was born, but there is a certain sense of contextualism where in Europe, where the people in Europe need to understand when winter begins or when Christmas begins. Yaitu ini ya, ini ditaruh di tanggal winter. By the way, tahun ini winter solstice itu tanggal 21 Desember ya, itu adalah di mana malam itu paling panjang di situ ya. Terus kemudian ya ini turning point-nya ya. Setelah itu ya terus kemudian mulai ya mataharinya makin lama makin bersinar, makin longer and longer and longer. So in this winter solstice period, it starts at the 21st of December, and that is actually the night where
night is at its longest. And Ya, jadi dari af- sini orang terus kemudian menghayati Natal ini sebagai satu turning point. and it is a turning point where people are able to contemplate about Christmas. Ya, turning point apa sih? Ada pengharapan yang baru yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. And this turning point brings a new hope in our lives. Ya, kita tidak selama-lamanya winter gitu. Ini bukan makin lama makin panjang, makin gelap, dan terus nggak ada batasnya sampai seluruhnya gelap. Bukan, bukan. We do not stay in winter for an unlimited time of period. That is not the point. Tapi sekali lagi ada turning point di mana the light from God itu ya menerangi kehidupan manusia. But there is a turning point where the light of God shines upon our lives of humans. Nah, sekarang kita akan merenungkan ini ya, mulai ayat yang kedua. Ini sekali lagi ya biasanya agak jarang dibahas di dalam kaitan dengan Natal. And we are going to contemplate from the second verse. Again, it's really connected with Christmas. Sekali lagi kita nggak bisa memikirkan Natal ini tanpa pekerjaan daripada pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. And we are not able to discuss this without the third person, and that is the Holy Spirit. Demikian juga waktu kita membicarakan tentang the Holy Spirit, tentang Roh Kudus, kita nggak bisa membicarakan ini tanpa pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. And likewise, when we talk about the third person, the Holy Spirit, we are not able to exclude the second person, that is Jesus Christ. Saudara, di dalam ini ya sejarah penafsiran ini ayat 2 dan ayat 3 ini kadang disebut juga sebagai the seven gifts of the Spirit, 7 karunia Roh Kudus. And in the history of interpretations, the second and third verses are often connected with the fruits of the Spirit. Sorry, ini terjemahannya ini ya, gifts of the Spirit. I'm sorry, not fruits of the Spirit, but gifts of the Spirit. Ya, yaitu saudara kalau membaca di sini ya, ini ada hikmat, kalau kemudian pengertian, ya, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Tuhan, lalu terus kemudian di dalam bahasa Indonesia juga masih pakai istilah yang sama ya, ini kesenangannya juga ada takut akan Tuhan, itu in total 7. So when we read from the second verse, it is about wisdom, understanding, counsel and might, knowledge and the fear of the Lord. Ya, whereas kemudian yang ketujuh itu ya, di ayat yang ketiga, His delight itu juga fear of the Lord. Bahasa Inggris juga pakai sama ya, fear of the Lord, jadi 2 kali gitu ya. And the seventh one is in the third verse, and that is delight in the fear of the Lord. Ya, biasanya di dalam tradisi penafsiran itu ada dibedakan antara yang pertama itu diterjemahkan dengan piety atau pietas di dalam bahasa Latin, dan yang ke-7 itu baru bicara tentang fear of the Lord atau takut akan Tuhan. And in many interpretations, the first one is oftentimes regarded as piety, and the seventh one is regarded as the fear of the Lord. Saudara, apa kaitan antara 7 gifts of the Spirit ini dengan kelahiran Kristus? So what's the connection between the 7 gifts of the Spirit and the birth of Christ? Yang pertama, kita bicara tentang ini ya, hikmat atau ya hikmat and understanding ya di dalam hal ini, wisdom and understanding. So firstly, we talk about wisdom and understanding. Ya, saudara di sini membaca roh hikmat dan pengertian. Nah, ini ada kaitannya dengan pemerintahan Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu waktu memerintah, dia akan memerintah dengan adil, dengan bijaksana, dengan pengertian. So, the spirit of wisdom and understanding, we can connect this with God's governance, and that is governing with just wisdom and understanding. So kalau kita bicara tentang pemerintahan Allah, ini adalah pemerintahan yang berbeda dengan pemerintahan manusia. Of course, God's governance is different from human governance. Pemerintahan manusia itu seringkali ini ya, abusing power, gitu. Lalu terus kemudian memerintah dengan tidak adil. Human governance is oftentimes hungry for power and oftentimes unjust as well. Ya, biasanya mengorbankan orang-orang yang kecil, lalu terus kemudian berpihak kepada orang-orang yang perkasa.
Usually they favor upper class people and oppress minorities. Tetapi saudara kalau sedikit membaca di dalam ini ya, di dalam ayat ini dikatakan roh Tuhan yang ada pada Sang Mesias yang diurapi ya, yang dijanjikan akan lahir itu ya adalah roh yang ditandai dengan hikmat dan pengertian. And the Spirit of the Lord shall rest upon him who is the Messiah, and that is the spirit of wisdom and understanding will be given. Hikmat di sini ini adalah hikmat sorgawi ya, bukan hikmat duniawi. So of course here we talk about divine wisdom and not of earthly wisdom. Saudara perhatikan saja dari kelahiran Yesus Kristus gitu. Itu menyatakan hikmat sorgawi, hikmat ilahi yang kontras ya dengan hikmat duniawi. So the birth of Christ talks about the divine wisdom. Ini kontras dengan worldly wisdom. And that is in contrast with the earthly wisdom. Nah, so kalau melihat di dalam kita merenungkan kelahiran Kristus itu ya, kita mempertanyakan bagaimana bijaksananya Tuhan ya, ini raja di atas segala raja. Masa lahirnya di dalam keadaan seperti itu? And when we talk about the divine wisdom, when we connect it with Christ's birth, we may not be able to make sense because why does the King of all kings, why was he born in a manger, in a stable? Ya, saudara melihat di dalam keadaan seperti itu sebetulnya sulit ya dipahami ya. In this kind of situation, it may be difficult for us to comprehend. Kenapa kok nggak Israel di-prepare lebih baik gitu sehingga boleh menyambut kedatangan sang raja, katakanlah lebih mayoritas lah yang menyambut gitu. Why wasn't Israel prepared so it would be a more fitting welcoming to a king? Ya, anak kita sendiri lahir saja kita berusaha untuk celebrate ya, kita berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan orang yang nggak terlalu kaya pun juga akan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya waktu dia lahir. And let's say when our child is born, we give it our best, we prepare everything. Tapi ini adalah kelahiran sang raja, raja di atas segala raja. Tapi seperti kayak nggak banyak yang merayakan gitu ya. But this is the birth of the King of Kings, and the majority doesn't celebrate it. Nah, saudara melihat di sini sekali lagi ya bahwa hikmat yang dimaksud di sini ya, ini hikmat yang berbeda memang dengan hikmat duniawi. And the wisdom here to be understood is a different kind of wisdom from our human or earthly wisdom. Dan sudah dari Natal itu sendiri kita bisa merenungkan apa itu artinya hikmat ilahi. So from contemplating Christmas, we are able to again contemplate what is the meaning of divine wisdom. Ya, ini adalah berita baik, berita sukacita yang dinyatakan justru kepada orang-orang sederhana, orang-orang kecil, para gembala. And this is a good news for simple people, for shepherds. Ada certain reversal motive di sini ya. There's a certain reversal motive that is to be found here. Ya, orang-orang yang besar, powerful, perkasa seperti Herodes, Pontius Pilatus, ya, bahkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi terlewatkan ya, di dalam peristiwa ini. And even powerful people like Herodes or Pontius Pilate was actually missing this moment. Ya, inilah wisdom ilahi. And this is the divine wisdom. Ya, hanya mereka yang mendapatkannya juga oleh Roh Kudus ya bisa mengerti hikmat ilahi yang seperti ini. And of course, those who get it are through the Holy Spirit. Mereka yang nggak mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus ya tetap akan membangun dengan cara hikmat duniawi. Those who have not been gifted by the Holy Spirit, this kind of wisdom, will do it by humane ways. Dan hikmat di sini sudah ini nggak bisa dipisahkan dari pengertian ya. Wisdom and understanding itu highly related to each other. And wisdom here cannot be separated from understanding. They are both highly related. Nah, sudah membaca di dalam ini ya ayat yang kedua setelah bicara roh hikmat, lalu kemudian dan pengertian. And after talking about the spirit of wisdom, it directly talks about and understanding.
Ada orang menafsir, ya, understanding itu apa sih ya? Ini ya itu orang yang bisa merelasikan, ya, relate all truths, merelasikan kebenaran-kebenaran itu ya, yang dia tahu dengan ya tujuan ilahi. And an interpretation of understanding is they are able to relate wisdom All truths, ya, all or truths, truths with, what was that again, Mr. Billy? to divine purpose. And the divine purpose. So truth and divine purpose are able to be connected together through this interpretation of understanding. Ya, jadi saudara melihat di dalam peristiwa Natal ya, itu pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat bukan nggak tahu ya tentang cerita Natal ya, kelahiran harusnya di mana. Mereka bisa menjawab. Mereka ahli Taurat. And The scribes, the scribes are able to understand what Christmas is. Mereka bisa membicarakan tentang ya teori-teori nubuatan itu seharusnya lahir di mana gitu. And they're able to talk about the prophecies and the theories of where and when Christ was born. Tapi saudara perhatikan ya, respons mereka itu menyatakan orang yang nggak peduli dengan divine purpose. Mereka nggak peduli ini apa pekerjaan Tuhan. But actually, they do not really care about God's work at all. Nah, saudara, ini ya apa mengetahui kebenaran-kebenaran, mengetahui banyak teori-teori dogma dan sebagainya itu satu hal ya. Tapi kita mengetahui ini dikaitkan dengan divine purpose itu apa? Nah ini baru bicara true understanding. To understand dogmas and lots of theories is one thing, but to understand it being connected with the divine purpose is the true understanding. Saudara melihat reaksi daripada pemimpin-pemimpin agama di Yahudi di Israel itu begitu berbeda dengan reaksi orang-orang Majus misalnya ya. You see the reaction of the religious leaders is very different from the simple people. Atau orang Majus ya, Magi yang dari ini timur. Or the Magi. Ya, saudara melihat di situ ya, orang-orang Majus itu mereka waktu mendengar ya tentang ini mereka menyelidiki dan mereka datang untuk menyembah ya bayi yang baru dilahirkan itu. Jadi ini again ada tindakan, ada kerinduan untuk menyembah di sini. Divine purpose tadi ya. So the Magi actually came to celebrate and to worship, to serve the birth of the Messiah, and there is a certain sense of worship here. Ya, dan ini ada kaitan dengan divine purpose itu tadi ya. And of course this has a connection with the divine purpose that we talked about. Tapi saudara nggak melihat itu dengan pemimpin-pemimpin agama di Israel, orang-orang Yahudi, nggak ada bagian itu. Mereka cuma tahu teori-teorinya saja. Gitu. So we don't see this happening with the religious leaders. They actually absolutely did not take part in it. Sudah kita percaya Natal ini termasuk salah satu let's say religious holiday yang seperti paling dirayakan oleh semua orang somehow gitu. And we see Christmas oftentimes as a religious holiday that somehow is celebrated by lots of people around the world. Ya, tapi berapa persen saya yang sungguh-sungguh mengerti divine purpose di dalam peristiwa Natal ini? But how many of the people actually know about this divine purpose? How many people celebrate it because of that? Ya, orang di Eropa banyak memperdebatkan tentang ini ya, Christmas markets ada, nggak ada dan sebagainya. Mulai jadi ini pembicaraan lebih kepada culture ya akhirnya gitu. Kalau kita nggak hati-hati. Many people in Europe are debating as of the moment if they should have Christmas market or not, and this is a problem of culture actually. Padahal yang sangat penting itu adalah bagaimana kita merenungkan Natal ini di dalam perspektif teologis. The most important thing is actually how we are able to lament the meaning of Christmas in theology. Sudah waktu kita merenungkan wisdom and understanding gitu ya. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti divine wisdom, understanding yang kita mau
renungkan, yang kita mau pelajari, yang kita mau hayati di dalam peristiwa Natal ini. When we talk about wisdom and understanding, when we contemplate about these two things, do we truly understand the divine purpose behind this? Yang ketiga, saya ini bicara tentang counsel and fortitude ya, atau courage kalau di sini bahasa Indonesia, roh nasihat dan keperkasaan, ketiga dan keempat ya. So when we continue with the verses, it talks about counsel and fortitude or might. And ini counsel atau nasihat ya. Ini artinya apa? Yaitu satu kemampuan yang diberikan sehingga seseorang itu bisa menilai dengan benar ya. So counsel means the ability that has been given to someone that he's able to value correctly. Saudara kalau membaca di dalam ini apa itu tradisi daripada Perjanjian Lama, ini counsel and power itu juga bahkan dikaitkan dengan strategy and military strength ya sebetulnya, seperti kita bisa baca di dalam pasal 36 ayat 5. So when we connect it to the Old Testament, might and counsel is oftentimes intermingled with military might. When we Saya read baca the ya 36 ayat 5. yes. Kita bisa membaca Yesaya maksudnya 36 ayat 5, saya baca. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang ya. Sekarang kepada siapa engkau berharap maka engkau memberontak terhadap aku. Nah, saudara lihat, perhatikan di sini, rencana dan kekuatan untuk perang. Boleh diterjemahkan? We are going to read from Isaiah chapter 36:5. Do you think that mere words are strategy for power for war? In whom do you now trust that you have rebelled against me? Here the intonation is strategy and power for war. Sekali lagi, saudara, kita bicara tentang strategi military strength untuk war dan sebagainya. Tapi terus kemudian bayi lahir seperti itu. Mana militernya, mana strategi perangnya, mana? So here when we talk about strategy and power and military might, when we talk about a baby being born, we may oftentimes be confused where is actually the military might. Ya, kita bicara tentang military might, nggak bicara tentang bayi kan ya. Ini ridiculous gitu. Maksudnya ini aneh sekali gitu. It may seem ridiculous for us to talk about military might to connect it with a baby being born. Tapi saudara perhatikan ya, bukankah waktu saudara merenungkan ini peristiwa Natal, memang bukan tanpa peperangan rohani kan? But when you contemplate the meaning behind Christmas, is it not about a spiritual war that is going on? Perhatikan di situ Herodes ya, justru dengan ya kuasa militernya menggerakkan tentaranya ya untuk membunuh itu bayi-bayi yang masih kecil. And did Herodes not with his military might annihilate all the babies being born? Saudara, saya pernah mengatakan kepada saudara ini ya, ini somehow termasuk adegan yang seringkali missing ya di dalam Natal. And I've often talked to you before, and that there is a missing scene in this case when we talk about Christmas. Natal termasuk ini ya di dalam itu istilahnya ya, Krippenausstellung atau apa gitu. Yang ingin digambarkan tuh highly sentimental gitu ya, highly sentimental di situ. And the imagery that's being depicted here is very highly sentimental. Di dalam Krippenausstellung itu apa ya? Yang itu loh yang gambaran-gambaran yang di sekitar palungan manger itu. Oh, so it talks about the Krippenausstellung, and that is regarding the incidents or actions or scenes in the manger. Ya, biasanya di situ ada baby Jesus, of course, lalu ada Mary, ada Joseph, lalu ada gembala datang, ya, orang Majus, ya itu ya gambaran yang sering kali kita lihat. And the imagery that we often see is baby Jesus with Mary and the shepherds and magi. Ya, berapa waktu lalu saudara ini ya, mendengar berita di Ulm ya, kalau saya nggak salah ada perdebatan tentang ini ya,
kenapa di situ digambarkan ini hitam ya, terus kemudian ada isu rasisme dan sebagainya gitu, karena penggambarannya itu kok jadi hitam dan juga bibirnya itu bibirnya itu kok tebal sekali ya, itu dianggap sebagai satu pernyataan rasis ya, sampai akhirnya itu figur dari ya magi itu terus kemudian ditarik ya daripada Krippenausstellung itu. So not too long ago in Ulm, there was a debate regarding this imagery where it is actually black and little details like the lips, why are they too thick? And this has an issue with racism as well. Nah, sudah itu jadi sensitif sekali ya sekarang di dalam keadaan seperti ini, penggambaran seperti itu. Mungkin kalau kita di Indonesia kita nggak akan mendapatkan isu-isu seperti ini gitu ya. And it is very highly sensitive in these issues. And maybe in Indonesia we do not encounter these issues at all. Tetapi Zoe, kalau kita merenungkan Natal ya, bukan cuma rasisme Zoe sebetulnya gitu. Much more daripada rasisme yang ada itu adalah pembunuhan sebetulnya. Usaha asasinasi ya, dari Herodes itu juga sebetulnya masuk di dalam peristiwa Natal. So, of course, Christmas, it doesn't only talk about racism, but it's actually more than that as well. Doesn't it talk about assassination when Herodes tried to assassinate as well? Ya, ini baby murder ya sebetulnya gitu. Dan again, gak ada orang memasukkan cerita ini di dalam cerita Natal, karena ini somehow kayak gak cocok lah untuk suasana Natal yang sudah khidmat sentimental, menyenangkan itu ya. Kok tiba-tiba ada pisau gitu dan sebagainya, kayak gak cocok lah untuk cerita Natal gitu. And this is regarding baby murder, and we oftentimes do not see why this is connected, why this is portrayed with Christmas, because it's actually against or in contrast to the joyous or festive mood of Christmas. Maksudnya yang kita mau katakan adalah indeed melalui kehadiran baby Jesus ini ya, Tuhan itu menyatakan strateginya bahkan military might juga kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi in his divine wisdom, bukan dengan cara manusia. And the birth of Jesus, God portrays it with might and power, but not in the way we humans would understand it. Kalau cara manusia yaitu yang diwakili oleh Herodes itu gitu. Ya dengan pisau, dengan pembunuhan dan sebagainya. Tapi Raja Damai ini tidak datang seperti itu. So connecting wisdom with Herodes, for example, we talk about killing, murder, and knives, but the God of peace has a different method of wisdom. Tuhan datang untuk berperang, dan dia berperang bukan dengan pisau, dengan pedang, dengan kuasa militer ala dunia, tapi dia berperang dengan membawa damai. God, of course, he waged a war, but not using weapons like knives or other killing methods, but he came to fight a war using peace. Ya, dia datang menghadirkan shalom. He came bringing shalom. Nah, saudara dan saya, kita sebagai orang Kristen ya, kita tinggal di Eropa ya. Kita diundang untuk ikut di dalam peperangan rohani, spiritual war ini ya. Kita perlu participate. And we, living in Europe, and also as Christians, we are invited to also take part in this war, in this spiritual warfare. Tapi sekali lagi ini spiritual war ini dihadirkan melalui apa? Yaitu dengan kita menghadirkan narasi shalom, narasi peace, reconciliation. Ya, ini kita sedang berperang kalau kita menghadirkan ini. And the question is, what do we bring in this war? We should actually bring peace and shalom in this war. And reconciliation. And reconciliation as well. Human war yang di dalam dunia ini, yaitu tadi ya, rasisme ya, dan sebagainya, menghadirkan begitu banyak konflik. Ya. Human war, and it arises many problems like racism. Menghadirkan begitu banyak konflik. And conflict as well.
Tetapi dari kita yang mengenal makna Natal, kita juga berperang, tapi kita berperang bukan dengan menambah konflik lebih banyak supaya menjadi konflik yang lebih banyak lagi, tidak. But we who know the true meaning of Christmas, we do not bring even more conflict to the table. Tetapi kita menawarkan, kita menghadirkan rekonsiliasi ini, rekonsiliasi manusia dengan Tuhan. But we offer reconciliation, and that reconciliation is between humans and God. Nah, itulah yang dihadirkan Kristus ya. Jadi dia datang bukan dengan kuasa militer atau dengan selaksa malaikat, bukan. And this is actually what Christ brought, reconciliation. And what is the translation, Mr. Billy? Laksa malaikat. Ya bukan dengan ini ya Pak, dengan berlaksa itu puluhan ribu malaikat gitu ya. And with not an army of angels. Ya, maka sekali lagi ya, apa artinya Natal gitu di dalam kehidupan saudara dan saya? So once again, what is the meaning of Christmas in our lives? Apa artinya roh nasihat ya? Dan roh keperkasaan, roh nasihat dan keperkasaan itu artinya apa untuk saudara dan saya? What is the meaning of the spirit of counsel and might for us? Ya, apa itu artinya waktu kita membicarakan tentang power atau courage, ya keberanian, itu apa artinya bagi kita? Fortitude, courage itu apa artinya? What is the meaning for counsel and might and fortitude for us? Ya, kita bicara tentang keberanian di sini ya, karena might itu bicara tentang courage. We talk about courage. Sinonim. We talk about courage. Ya, ini courage to apa sih? Courage to go to war itu Aristotle gitu ya. Courage itu adalah keberanian to go to war. So courage here can be used synonymously with might. And what kind of courage is this? Is this a sort of courage with which you go to war with? Ya, itu pengertiannya Aristotle gitu ya. And that is the understanding or the definition from Aristotle. Tetapi dari perspektif Alkitab, saya ini waktu menggunakan istilah ini ya, courage di sini ya. Nah, ini berkaitan dengan Raja Damai itu. Courage to bring reconciliation ya, courage to reconcile, courage untuk membawa damai gitu, untuk menjadi mediator kecil. And the definition given by Isaiah here regarding courage is courage to bring reconciliation, to bring peace. Yaitu bagaimana kita memediasi pihak-pihak yang berkonflik itu. How we are able to become mediators between different parties that have conflicts. Berikutnya knowledge, and setelah itu bicara tentang ini ya, piety, atau kadang-kadang juga ini sebetulnya fear of the Lord juga, tapi terus kemudian bisa diterjemahkan menjadi piety. Knowledge and piety. Next, we talk about knowledge and piety, and here piety oftentimes, and the original translation is fear of the Lord, but sometimes it is able to be synonymously used as piety. Ya, sekali lagi ya, ini jadi ini kelompoknya dua gitu ya. Dua, yang pertama itu roh hikmat dan pengertian, dua berikutnya roh nasihat dan keperkasaan, lalu kemudian dua yang berikutnya roh pengenalan dan takut akan Tuhan. So it is paired. So first pair is wisdom and understanding, second is counsel and might, and third pair is knowledge and fear of the Lord or piety. Ya. Nah, sekarang apa ini artinya ini knowledge ya di sini? So what does knowledge mean? Ada yang menafsir seperti ini ini pengetahuan atau lebih bahasa Indonesia bagus sekali ya pakai istilah pengenalan di sini. Itu artinya adalah yaitu bagaimana seseorang itu bisa melihat dari perspektif Allah, itu knowledge namanya. So the Indonesian translation is very good. It talks about introduction or getting to know. And here we talk about how people are able to get to know God. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris memang pakai istilah knowledge gitu ya. Sebenarnya di dalam bahasa Jerman juga ada pembedaan ya antara Wissen dan Erkennen gitu ya, antara Wissenschaft dan Erkenntnis itu dua hal yang berbeda ya kalau dalam bahasa Jerman. And in English we are talking about knowledge, but in Germany we have a distinction between
Ya, vision, erkennen. Wissen and erkenntnis. Ya, bukan vision dan erkennen. Ya. Wissen and erkennen. So Atau knowing kalau jadi, and iya, atau kalau di dalam kata bendanya yaitu Wissenschaft atau Erkenntnis gitu ya. so the noun for wissen is actually Wissenschaft, and from erkennen is Erkenntnis. Ya, kita pakai istilah kan Erkenntnis Gottes ya. Nah, itu tepat gitu. Kita nggak bilang Wissenschaft Gottes, itu aneh sekali ya. Nggak mungkin kita bicara Gottes Wissenschaft, itu akan sangat aneh gitu. And in German, we oftentimes talk about God's Erkenntnis and not God's Wissenschaft. It's very Yeah. weird if we use that. Ya, sama di dalam hal ini ya, di dalam bahasa Indonesia juga ada perbedaan. Jadi ini bukan bicara tentang pengetahuan seperti Wissenschaft gitu, bukan. Tapi ini bicara pengenalan, yaitu Erkenntnis ya sebetulnya. And in the Indonesian translation is actually distinguished very well as well. We do not talk about knowledge that is from Wissenschaft or is scientific, but we talk about knowledge that is more towards to get to know somebody. Ini bicara tentang a very intimate personal knowledge ya. Itu knowledge di sini ini adalah satu intimate relationship sebetulnya kalau dari pemahaman Alkitab. And from the definition of the Bible, knowledge is something that is connected to a personal relationship, to get to know at a personal level, an intimate level. Nah, misalnya saudara membaca di dalam Genesis ini ya, chapter 4, verse 1. Ya, ini menarik ya, itu kalau di dalam bahasa Indonesia ini dikatakan, ini nggak salah ya saya terjemahan ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Ya. Bersetubuh dengan Hawa. Memang artinya itu betul saya. Nah, kalau sudah melihat di dalam bahasa Inggris sangat mencerminkan bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, itu dikatakan di situ Adam knew Eve his wife. So when we look at Genesis chapter 4, there is a translation, now Adam knew Eve his wife. So the verb here being used is knew, and that is it has a connection as well to the intimate relationship. Ya, intimate relationship ini dipakai kata knowing di sini, yada ya. Itu di dalam bahasa Ibrani. So knowing, or from the Hebrew translation, yabai, yadai. Is heavily connected with intimate relationship. Ya, jadi saya waktu di sini bicara tentang knowledge di sini ya, knowledge of the Lord, knowledge and fear of the Lord. Ini bukan knowledge again di dalam pengertian teoritis, Wissenschaft, scientific tadi, bukan gitu, tapi di dalam pengertian very intimate relationship dengan Tuhan. So again, knowledge here doesn't talk about scientific or theoretical knowledge or getting to know them, but it talks about getting to know God at an intimate level. Nah, saudara, kita ini ya sadar ya, problem di dalam kekristenan ini ya ada gap ya antara dogma yang diajarkan dengan kehidupan kita sehari-hari. And of course, the gap in Christianity, as we all know, is between gap and what we do in our daily lives day to day. Padahal saya kalau kita sungguh-sungguh menabatkan roh pengenalan ini ya, ini harusnya nggak terjadi seperti itu. Karena yang disebut dengan mengenal atau mengetahui, ya, knowledge di sini, again, itu adalah bicara intimate relationship. Bukan simply knowing about God, ya, seperti dikatakan J.I. Packer misalnya, bukan itu. And here, when we truly live the definition of spirit of knowledge, we actually shouldn't let this happen, because we could you repeat that, Mr. Billy? Karena itu nggak akan terjadi karena kita tahu istilah knowledge itu again ini ya, bicara tentang intimate relationship gitu, dan bukan cuma di dalam arti knowing about God seperti dikatakan J.I. Packer. So it is not only about knowing God, but it's also bukan knowing about God gitu ya, tapi knowing God maksudnya gitu. Okay. Knowing so about God itu is a different meaning. Okay. So it's not only knowing God, but
There should be an intimate. Wait. It's not only knowing about God, but rather knowing God, which is the right one. Okay. Yeah. Knowing So about itu only about itu maksudnya. Tapi what we want itu adalah knowing God gitu ya. Maksudnya knowing God itu meaning knowing Him and an intimate relationship. So knowledge here or knowing, we should not only know about God, but we should also dig deeper. We should also be more than that at an intimate level, and that is we should know God. We should know Him wholly and fully in an intimate level. Betul. Jadi ini bicara tentang again life relationship ya. So it talks about a life relationship. Ini bicara tentang way of life juga gitu. Kalau kita mengenal Tuhan seperti itu, then our way of life juga harusnya accordingly juga seperti itu. Sebagaimana kita mengenal Dia seperti apa. So this should actually bring a change in our way of life as well, because when we know God, when we know what He is, what He's like, it should bring a change in our lives, in our behavior. Yang berikutnya saya itu fear of the Lord, atau yang kadang-kadang ini ya diterjemahkan juga dengan piety. And next is fear of the Lord, or synonymously used as piety. Ya, saya ada yang menafsir ini ya. Ini kalau kita bicara piety seperti kita membaca Calvin misalnya, ini has to do with reference ya, has to do with total dependence on God. And when we talk about piety, when we see or when we read from Calvin, it talks about total dependence to God. Ya, ini bicara tentang reverence and worship. It talks about reverence and worship. Nah, ini berarti juga kita mengenal diri ya sebagai makhluk yang kecil ya. Kita ini bukan perkasa, Tuhan itu yang perkasa. And we are able to get to know ourselves as little beings which have no might at all. Nah, ini mendorong kita untuk hidup itu tadi ya bergantung kepada Tuhan. Maksudnya ini ada true humility. And this drives us to have a true humility to depend on God. Coba perhatikan ya, Yesus lahir juga di dalam keadaan yang lowly kan ya. Padahal dia itu bukan lowly loh sebetulnya. Jesus Christ was born in a lowly situation, even though he is not lowly. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Tuhan itu mau menyapa kita dari perspektif kerendahan ini. And what are we able to learn from this? That God wants to welcome us or to greet us from this lowly position. Ya, karena kita sendiri juga berada di sana. Because we ourselves are in that lowly situation. Mengajak kita untuk melihat kerendahan hati Allah. And this invites us to get to know God's humility. Nah, ini juga sekaligus mematikan dan menghancurkan our human pride ya. Kita punya kecongkaan. And this at the same time destroys our pride and human arrogance. Berbahagia kita kalau di dalam peristiwa Natal kita yang mengatakan kita ini mengenal Dia, kita juga menghayatinya di dalam kerendahan hati. Blessed are we, or we should be joyful when we are able to say that we know God, and we are able to say it in humility as well. Natal saya ada banyak orang ini ya menghias ini ya. Menghias gedung gereja, mendekorasi termasuk di rumah dan sebagainya. Ya nggak salah sih tentu saja. Lots of people decorate lots of things in Christmas, their churches, their homes. Of course, there's not something wrong. Ya, karena kita mau memberikan yang terbaik ya bagi Tuhan. Because we want to give our best to God. Tapi Natal itu sendiri, kelahiran Yesus yang asli itu tanpa hiasan ya. Tuhan itu berada di tempat yang kotor, yang rendah. But Christmas itself, it's not about decorations. There actually were no decorations at all when Christ was born. Saya nggak tahu, saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, yang kita mau merenungkan Natal dengan cara seperti apa? Maybe you are asking to yourselves what you should
what you are doing to celebrate Christmas. Ya, apakah kita akan kurang bisa memahami Natal kalau kita melihat dekorasi kota kok nggak semegah tahun lalu ya. Dekorasinya kok jadi seperti kayak miskin sekarang gitu ya, seperti kayak sangat hemat gitu. Kurang meriah, kurang festif dan sebagainya. Do we say to ourselves that we are not able to fully celebrate Christmas when we see that the celebrations or decorations from, let's say, the city is not as amazing as last year's? Ya, kita merasa seperti kayak ya ini Natalnya kurang glamorous somehow gitu ya. Kurang festif, kurang celebratif gitu. And we feel as if Christmas is not as festive or as glamorous as last year, let's say. Tapi sekali lagi saya, bukankah Natal yang asli juga memang seperti itu? But once again, isn't the true Christmas actually like that? Nah inilah saya yang dimaksud dengan ini ya Pak, piety, reverence, fear of the Lord. And this is what it means from when we talk about piety, reverence, or fear of the Lord. Kita susah saya bicara tentang piety, ya, fear of the Lord, tapi kita berada di tempat yang tinggi, yang di atas, dengan gemerlapnya dunia ini dan sebagainya. Sulit sekali saya bicara tentang piety. It's difficult for us to talk about piety or fear of the Lord when we put ourselves in a higher position, in a position of superiority. Position of superiority itu tadi ya, itu tempatnya Herodes, tempatnya Pontius Pilatus gitu, tapi bukan tempatnya Yesus. That position is of Herodes and Pontius Pilate, but not of Jesus. Tapi berbahagialah saudara dan saya kalau kita mengenal posisi kita yang di bawah ini. Justru di dalam keadaan seperti ini yang membawa kita lebih bisa takut akan Allah. But blessed are we who realize that we are not in that position. We are actually in a low position, and that is able to bring a sense of humility for us to know our God even more. Yang terakhir saya ini di dalam bahasa Indonesia pakai istilah yang sama ya, fear of the Lord, takut akan Tuhan. Ada tambahan in his delight, and his delight gitu ya adalah in the fear of the Lord. Maksud yang ketujuh ya di sini, fear of the Lord. And lastly, we talk about fear of the Lord, but not only that, here we talk about the delight in the fear of the Lord. Nah, sudah kita jelas perlu mengerti dengan benar ya bahwa ini takut akan Allah ini bukan takut karena hukuman, takut karena ancaman, bukan itu. But we need to understand that fear of the Lord, the fear does not come from the consequences or effects of punishment. Ya, atau threat, ancaman dan sebagainya. Or gitu ya. threat, the effects of threat. Again, takut yang karena ancaman itu ya model Herodes, tapi bukan model Raja Damai ini. So the fear that comes from threat or its consequences is actually the model from Herodes, but not the model of the God of peace. Makanya di sini dikatakan sudah dalam ayat ketiga, is delight ya, delight ini. Fear of the Lord, tapi kita bisa delight in. So therefore, it talks about the third verse. It talks about delight in the fear of the Lord. So we are able to delight in the fear that we have in the Lord. Ya, berarti saya ini sekali lagi ya, bukan takut karena hukuman, karena ancaman. So again, this is not fear resulting from threats or punishment. Ya, termasuk juga ketakutan akan ini ya, situasi pandemi yang selalu nggak kembali menjadi baik gitu ya. Not that kind of fear, bukan. Or not even the kind of fear that is connected to the fear of this pandemic, which seemingly does not get better. Tetapi ini ada kaitannya dengan di dalam situasi apapun ya. Kita itu bisa mengagumi Tuhan gitu. Ada wonder, ada awe ya. Ada kekaguman akan Allah kita yang mulia itu. But here, even our circumstances, even in any circumstance, there is still a delight in a feeling of awe, a feeling of admiration towards wonder towards the God.
The glory of God. the Ya, glory of God. tadi kita mengatakan saya nggak tahu again mungkin tahun ini nggak semeriah seperti tahun lalu gitu ya, Natal, peristiwa Natal. And maybe this year's Christmas is not as joyous or festive as previous Christmases. Nggak apa-apa juga, saya justru dalam keadaan seperti ini ya, let's say lebih mirip wilderness, kita lebih bisa bersih kali ya di dalam, kita bisa lebih pure waktu kita mengagumi kemuliaan Tuhan gitu, bukan kemuliaan lampu-lampu yang ada di dunia ini, bukan, tapi sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan. And in this, it's not a problem as well, because let's say in this kind of wilderness mood where there may be no lights or decorations, we are able to be clean. Clean in the sense that we are able to truly admire the meaning of Christmas without, let's say, any decorations or lights. Perhatikan juga saya para gembala dan orang-orang Majus itu yang datang menyembah Yesus. And the shepherd and the magi came to worship Jesus. Mereka melihat kemuliaan Allah tanpa ada dekorasi apa-apa kan di sana. They're able to see the glory of God without any decorations being present. Mereka melihat kemuliaan Allah dengan begitu jelas ya di dalam diri Yesus yang ada di palungan ya, dia yang tidak berdaya, yang kecil itu, tapi ini adalah kemuliaan Allah yang sedang dinyatakan. They're able to see the true glory of God without any decorations in a simple manger. Sekali lagi saya kiranya Natal tahun ini sekali lagi boleh membawa kita kepada kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Once again, I hope that this Christmas may bring us so that we may be able to have a changed life that is pleasing towards God. Ya, untuk kita mengerti apa artinya true fear of God, true fear of the Lord, yang dimana kita itu kalau ini benar kita hayati, kita jadi bisa ada delight in it. So that when we truly have this fear of the Lord, we are able to have delight in that as well. Ya, dan kita ya tidak tertarik dengan false delight yang disediakan oleh dunia ini. And we are not tempted or we are not pulled by the false delight that the world provides. Dan dengan kekuatan yang dari Tuhan, oleh rohnya yang berkuasa itu, kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa menyaksikan makna Natal ini juga bagi sekitar kita. But through the power of the Spirit, we ask for the power from the Spirit so that we are able to know the true value and meaning of Christmas. And witness the meaning juga to others ya. And witness the meaning to others as well. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. We pray that God may bless us all. Amin. Amen. Saya boleh minta Saudara Ignacio untuk menutup di dalam doa ya. I will lead us in closing prayer. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you, Father, that even in this tough circumstance of the pandemic, we are still able to come here, gather together to hear about your words. We pray, Father, that in the absence of lights and decorations, just like how they were absent during your birth, of the birth of Christ, we pray that we may truly be able to see beyond that. We may truly be able to see the glory of you, that we may be able to know the true meaning of Christmas. Pray that once we walk here, you may be able to become a witness, and we may be able to preach about the good news, and that is Christ was born for us. We leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.